itu prosesi Jalan Salib di Gereja Santo Gabriel Pulau Gebang digelar di dalam gereja dengan penuh hikmat pada Jumat pagi. Prosesi ini dalam rangka ibadat Jumat Agung. Sementara itu ibadah Jumat Agung juga digelar di gereja atau GPIB Immanuel Jakarta. Ibadah Jumat Agung di GPIB Immanuel berlangsung sebanyak 4 kali, mulai dari jam 6 dan 9 pagi, pukul 4 sore dan 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah pukul 4 sore berlangsung menggunakan bahasa Inggris dan sisanya menggunakan bahasa Indonesia. Jumat Agung di HKBP Sudirman, Medan, Sumatera Utara berlangsung hikmat. Ratusan jemaat memadati ruangan gereja untuk mengikuti ibadah. Jumat Agung tahun ini, Gereja HKBP Sudirman mengangkat tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Terdapat 3 sesi ibadah pada hari ini, yakni pada pukul 7.30, kemudian ibadah pada pukul 10.30, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akan pantau bagaimana pelaksanaan ibadah Jumat Agung di sejumlah gereja. Di Jakarta sudah bersiap jurnalis Kompas TV Suara Adzani dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Kemudian di Manado ada jurnalis Kompas TV Yanemike Singal. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Suara, selamat petang. Bagaimana pelaksanaan ibadat Jumat Agung di Gereja Katedral petang ini? Ya, pelaksanaan ibadat Jumat Agung di Gereja Katedral ini dibagi menjadi 3 dan sampai saat ini sedang berlangsung sesi kedua yang sudah berlangsung sejak pukul 15. Dan sebelumnya di sesi pertama itu pukul 12 dan sesi ketiga itu nantinya akan berlangsung di pukul 18. Di sesi kedua ini dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko dan kemudian nanti di sesi ketiga dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus dan Romo Andre. Dan sebelumnya dari sesi pertama di pagi hari itu adanya peragaan Jalan Salib. Peragaan ini diperagakan oleh umat Katolik muda begitu ya. Dan Jalan Salib ini memang selalu setiap tahunnya diperagakan di Gereja Katedral, namun yang berbeda di tahun ini yaitu yang biasanya mengikuti alur dari Kitab Injil Suci, di tahun ini mengambil sisi seorang ibu dari Bunda Maria, bagaimana hatinya mengalami hati yang sangat terluka begitu ya, dan kemudian melihat putranya sengsara dan wafat dan kemudian disalib. Dan memang ini mengajarkan juga kepada umat Katolik khususnya bagaimana kita melihat duka, kemudian ada kasih di sana, namun kasih itu juga disertai dengan pengharapan begitu. Dan memang tujuan dan makna dari ibadat Jumat Agung ini dilakukan untuk merenungkan dan memperingati misteri sengsara dan wafat Yesus disalib demi menebus dosa umat manusia. Dan khususnya di Gereja Katedral jelang Paskah ini mengambil tema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Ini memang memberikan arti pentingnya memberikan perhatian khusus kepada mereka yang lebih membutuhkan, dan Keuskupan Agung Jakarta ini juga memfokuskan kepada spiritualitas Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi demi cinta tanah air. Dan memang ini ibadah berlaku untuk seluruh umat Katolik yang akan melakukan ibadah di sini, namun ini memerlukan registrasi sebelumnya untuk yang berada di dalam. Untuk kemudian yang akan melakukan ibadah tanpa perlu registrasi ini bisa tetap melakukan ibadah di bagian luar gereja, khususnya ini di tenda dan di Plaza Maria. Dan diimbau kepada umat Katolik yang akan melakukan ibadah nanti di sesi ketiga pukul 18 ini bisa datang sebelum 1,5 jam sebelum ibadat dimulai. Dan nantinya pukul 18 itu juga akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus dan Romo Andre, dan kemudian besok di malam Paskah juga akan ada berlangsung misa dan kemudian sampai di Minggu Paskah. Maidok. Baik, dari Suara Adzani di Katedral Jakarta kita akan bergeser ke Manado. Ada jurnalis Kompas TV Yanemike Singal
Yana, selamat petang. Bagaimana jalannya ibadah Jumat Agung di Gereja Masehi Injili di Minahasa? Ya, selamat petang Maidop dan juga saudara. Kami informasikan bahwa pelaksanaan Hari Jumat Agung di Kota Manado di sejumlah gereja yang kami pantau sejak pagi tadi sudah berlangsung dan ada sejumlah gereja yang memang menggelar kegiatan ibadah kebaktian dengan beberapa sesi seperti yang kami pantau tadi di Gereja Masehi Injili di Minahasa Kristus Manado, di mana Gereja Masehi Injili di Minahasa Kristus Manado ini sendiri menggelar ibadah kebaktian perayaan Jumat Agung dalam 3 sesi, di mana sesi pertama dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah tadi pagi dan juga pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan sore hari ini rencananya akan digelar pada pukul 6 sore. Sebentar lagi mungkin akan dimulai, dan kami pantau seluruh jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa Kristus Manado ini sendiri sudah mengikuti 2 sesi ibadah, baik sesi jam 7 pagi maupun sesi jam 10 pagi. Dan dalam ibadah Jumat Agung kali ini di Gereja Gemim Kristus dilaksanakan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus ini sendiri menggambarkan tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana dalam perjamuan ini ada tradisi minum anggur dan makan roti, di mana anggur dan roti itu sendiri menggambarkan tentang darah dan tubuh Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib dalam menebus dosa umat manusia. Para jemaat di Gemim Kristus kami pantau mengikuti dengan khusyuk ibadah sekaligus dirangkaikan dengan perjamuan kudus yang digelar di dalam gereja. Kami pantau memang banyak sekali umat yang hadir, gereja yang memang bertingkat itu beribadah di lantai 2, lantai 3 hingga lantai 4 karena antusias masyarakat atau jemaat untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus ini sangat tinggi. Dan kami pantau juga di sejumlah gereja seperti yang di belakang ini, baru saja di Gereja Gemim Yesus Memberkati Citralen Manado baru saja berakhir ibadah sesi kedua untuk Gereja Gemim Yesus Memberkati Citralen, di mana tadi juga kami pantau ada pelaksanaan perjamuan kudus. Di Gereja Gemim Yesus Memberkati Citralen ini sendiri digelar 2 kali sesi ibadah. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua pada pukul 3 sore tadi, dan jemaat baru saja selesai mengikuti kebaktian ibadah perjamuan kudus. Terima kasih. Yana Mike Singal melaporkan langsung dari Manado, dan juga sebelumnya ada Suara Zani melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta.